Tuhan, sukacita sorgawi turun di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sore hari ini atas perkenanan Tuhan membutuhkan kami, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk mengadakan ibadah peresmian GSCA Anugerah Sabang Medan. Kami mohon Tuhan turut campur tangan, Tuhan tolong kami supaya ibadah ini menjadi suatu ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Berarti hamba-hambamu yang akan melayani, berarti kami semua yang akan memuji dan menyembah Tuhan. Pakai para pemusik, para WL yang akan menaikkan pujian dan penyembahan. Hanya Yesus yang ditinggikan, bukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini hari spesial buat ibadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, mari kita mengangkat pujian. Ya Tuhanku,
bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita boleh salam depan, kiri, kanan, belakang kita. Mari kita sama-sama memberikan salam kasih kita. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia. Haleluya. Pujian kita untuk menyambut firman Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami malam hari ini, percayalah penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kita semuanya. Amin. Terima kasih Yesus.
Kami menyadari benar bahwa semua karena anugerah-Mu. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Kalau kami ada sampai hari ini, sampai saat ini pun, itu karena anugerah. Dan hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Karena Engkaulah pencipta hidup kami dan pemilik hidup kami. Sore malam ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Dan kami berdoa agar anugerah-Mu dan kemurahan-Mu yang terus Tuhan akan nyatakan dalam ukuran dan kapasitas yang lebih besar lagi, supaya nama-Mu yang besar semakin dibesarkan, ditinggikan, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami agar firman-Mu memberkati kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan, sangat senang bisa berada di tempat ini pada sore petang hari ini. Haleluya. Ya, saya Pendeta Yoel Sukardi mewakili rekan-rekan PI yang ada di Jawa Barat. Sangat senang. Juga saya ingin perkenalkan teman-teman yang juga hadir. Pertama, saya ingin perkenalkan Bapak Pendeta Kennedy Sihotang sebagai Ketua Wilayah, ya, Badan Pengurus Wilayah GSCA yang ada di Bandung. Beliau nggak jauh dari sini juga pengembalaannya, yaitu di Pagarsi, ya, GSCA Efrata yang ada di Pagarsi. Saya juga ditemani oleh Ibu Titi Megawati yang adalah Gembala Sidang yang ada di GSCA Kota Baru Parahyangan, sekaligus juga adalah Bendahara Badan Pengurus Daerah GSCA Jawa Barat. Ya, mari kita sambut mereka berdua. Boleh? Terima Tuhan, dan senang bisa melihat sidang jemaat yang ada di tempat ini yang sudah hadir memberikan dukungan buat pelayanan yang ada di tempat ini. Izinkan saya untuk membagikan renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Saya kasih judul The Call to Shepherd, atau panggilan untuk menggembalakan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan hari-hari ini cukup menarik, cukup menggelitik, cukup meresahkan, cukup mengkhawatirkan juga, terutama dalam dunia kekristenan, di mana sekarang banyak hamba-hamba Tuhan itu udah seperti selebriti. Ya, ada yang namanya selebriti pastor dan sebagainya, dan dengan follower yang begitu banyak, dengan setiap quote-quote yang dia munculkan itu menarik perhatian dan dikagumi, digandrungi banyak orang. Dan terkadang menyedihkan juga ketika selebriti pastor ini pada akhirnya yang hidupnya begitu mewah, yang hidupnya begitu begitu luar biasa, dengan segala yang luar biasa, pada akhirnya mereka jatuh dan itu menggemparkan dunia kekristenan dan tidak jarang juga menghancurkan banyak kehidupan. Saya percaya Tuhan nggak panggil kita, bahkan hamba-hamba Tuhan, menjadi seorang selebriti hamba Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. 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 Tuhan tak panggil kita untuk jadi pendeta selebriti. Tuhan panggil kita untuk menjadi gembala. Dan pekerjaan gembala itu nggak mudah. Ada di antara kita yang dipanggil Tuhan menjadi gembala sidang, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan yang gembala sidang selain dua teman saya tadi. Jadi Pak Lukas ada di sini. Selain Pak Yunus pastinya, ada yang lain yang pakai batik-batik ini. Apakah bapak-bapak juga gembala sidang? Bukan ya, yang di sini bapak-bapak bukan juga ya. Saya pikir karena batik-batik ini kayaknya gembala sidang semua ini. Ya, hari-hari ini there's something missing dalam pelayanan, yaitu tadi the heart of the shepherd, hati seorang gembala. Dan Tuhan memanggil, saya percaya kita semua dalam kapasitas yang berbeda. Tidak harus jadi gembala secara official, tapi dalam keseharian kita, Tuhan juga mau
kita berperan menjadi gembala. Di dalam rumah tangga, kalau kita menjadi seorang suami, kita juga menjadi gembala bagi keluarga kita. Kalau kita dipanggil di marketplace sebagai bos, sebagai atasan, kita pun dipanggil menggembalakan orang-orang yang ada di bawah kita. Demikian juga panggilan penggembalaan secara spesifik, secara khusus, yaitu panggilan menggembalakan jiwa-jiwa di tempat di mana Tuhan percayakan, khususnya buat Bapak Yunus yang ada di tempat ini. The call to shepherd is one of the most sacred and profound calling in the Bible. Jadi panggilan untuk menjadi gembala kita adalah panggilan yang begitu kudus dan mulia, dan panggilan yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, saya sangat suka Perjanjian Lama itu. Salah satu gambar Allah, karakter Allah yang dimunculkan yang begitu kuat adalah, salah satunya adalah Gembala Agung. Dan itu terekam oleh seorang gembala yang bernama Daud dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Buat saya itu Mazmur 23 itu sangat-sangat luar biasa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara mengenai panggilan untuk menggembalakan, saya ingin membagikan 4 hal buat kita semua hari ini, khususnya buat Bapak Yunus dan kita semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Yang pertama adalah the model atau teladan. Kita baca dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini to the point banget Tuhan Yesus itu. To the point banget. Nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada ngalor ngidul kemana kesana dulu, nggak. Tuhan Yesus berkata, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu tidak diukur karena khotbahnya keren. Gembala yang baik itu tidak diukur karena jemaatnya banyak. Gembala yang baik itu tidak ukur karena gerejanya besar ataupun whatever. Tapi gembala yang baik itu menurut kriteria, teladan dan model daripada Tuhan Yesus adalah ketika dia rela dan mau willingly memberikan yang namanya nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-10 ini, kita akan melihat 3 karakteristik teladan dari Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Yang pertama adalah His sacrificial life. Kehidupannya yang selalu yang namanya rela dan mau berkorban. Gembala itu adalah pribadi yang selalu siap dan harus mau berkorban. Ya, karena apa? Gembala itu setiap kali ketemu sama domba-dombanya. Saudara pernah menonton nggak ada seekor binatang yang dia terjerat dengan pagar kawat berduri. Kemudian ada seseorang yang ingin menolongnya, ya, karena binatang itu terjerat pagar berduri di belakang rumahnya. Kemudian dia berusaha menolong binatang ini, karena kalau nggak segera ditolong, maka binatang ini lama-lama akan kelelahan, kecapean, dan termasuk juga kehausan dan kelaparan, dan ujung-ujungnya dia akan mati. Tetapi tidak jarang binatang-binatang ini nggak ngerti bahasa dan tujuan dan hati daripada orang yang ingin menolongnya, dan pada akhirnya justru binatang yang mau dilepasin, yang mau ditolong itu berusaha melukai dia. Teman saya dari Malaka pernah ngomong kayak gini, Brother Yoel, seringkali orang-orang yang kita sangat kasihi dan kita ingin tolong terkadang adalah orang-orang yang sama juga, yang karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian mereka akan melukai kita. Dan sebagai gembala, terkadang kala kita menangis, terkadang kala kita berdarah-darah melayani jiwa-jiwa yang terkadang menyalahfahami pekerjaan, panggilan seorang gembala. Tetapi sebagai gembala, siap gak kita berkorban? Kadang-kala berkorban bukan hanya waktu, tenaga, termasuk juga uang terkadang. Ya. Kalau kita melayani di daerah-daerah yang maaf kata persembahannya pun hanya singkong, jagung, kemudian sukun, umbi-umbian, apa yang gembala tidak bisa dapatkan? Nothing. Berapa tahun yang lalu saya mendapat kesempatan, 2010 kalau nggak salah, saya pergi mission trip ke daerah Tual, Maluku. Dari Ambon harus naik pesawat kurang lebih sekitar 45 menit. Dari Tual kemudian kita pergi ke satu daerah namanya Dobo. Dobo itu penghasil mutiara, dan mutiaranya keren-keren di sana. Dan kami di sana nggak khotbah. Kami naik kapal semalaman hanya untuk ketemu dengan seorang perintis di sana,
yang sedang bergumul dalam banyak hal, kemudian kami hanya ajak dia dan keluarganya, ayo kita makan siang. Ayo kita makan siang. Hanya itu aja. Karena dalam tim misi kami punya tagline, mengunjungi gereja yang kecil, yang terpencil, dan yang terkucil. Terkadang pelayanan itu tidak harus khotbah. Bahkan kita duduk ngobrol, ngeteh, ngajak makan, ngajak minum, gembala sidang di pedalaman, itu sudah membawa berkat yang luar biasa. Dari Dobo kami kembali ke Tual, dan kemudian kami mengunjungi satu pulau kecil juga yang mayoritas orang seberang, yaitu Pulau Elat. Ya, Pulau Elat, di sana kami naik perahu, karena di sana banyak orang kami dikawal oleh Kapolsek waktu itu, anak Tuhan juga. Kemudian nyampe di sana kami mengunjungi gereja, katanya ada gereja GSCA. Ternyata gereja GSCA yang tepat di pinggir pantai, laut lepas itu. Saya tanya pendetanya, Pak Kris, mana gerejanya? Di sini, Pak. Terus gak ada. Di mana gerejanya? Udah tersapu dengan ombak. Udah gak ada, hanya sisa-sisa kayu yang ada pada saat itu. Dan kami dibawa naik ke rumahnya, dan kami di sana disuguhin singkong, disuguhin sukun dan umbi-umbian. Gak ada beras. Dan dia harus berkorban demi jiwa-jiwa yang dia layani. Ketika kami ajak dia dan anaknya, ayo kita naik perahu kembali ke Tual, ikut kami. Kami bawa dia ke satu toko yang namanya Ramayana. Dan kita bilang, Pak Kris sama anaknya, waktu itu 2, silakan ambil troli, silakan pilih barang-barang yang Pak Kris butuhkan, bahkan yang belum pernah makan, belum pernah rasain, silahkan ambil. Gak usah lihat harganya. Saudara, ketika mereka balik ke kasir dengan 3 troli yang membunuh, air matanya mengalir. Bahkan yang namanya biskuit Roma, biskuit itu aja anaknya gak pernah makan, Bapak Ibu sekalian. Dan saudara, panggilan menjadi seorang gembala itu juga mirip kayak gitu. Panggilan yang siap untuk berkorban. Kalau kita mau cari susunya dari kambing domba yang kita gembalakan, one day kita akan kecewa. Kalau kita hanya ingin cari bulu-bulunya dan mengguntingnya, maka kita pun akan kecewa. Panggilan menjadi seorang gembala sidang adalah panggilan untuk apa? Siap berkorban enggak? Yang kedua, panggilan untuk menjadi gembala yang baik itu ditandai dengan kasih. Dan antara kasih dan pengorbanan itu 2 sisi mata koin yang nggak bisa dipisahin. Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan rela berkorban apapun itu, demi apapun. Yang penting dia happy, yang penting dia bahagia, yang penting dia mengalami kasih Tuhan. Dan yang ketiga adalah unwavering commitment. Gembala yang baik itu punya komitmen yang nggak tergoyahkan. Terkadang rasa-rasanya dalam penggembalaan, kadang-kala pengen menyerah dengan keadaan, kadang-kala kita pengen menyerah karena situasi dan kondisi. Tapi panggilan Tuhan menjadi gembala sidang mengingatkan kita ada jiwa-jiwa yang kita harus layani. Dan itulah teladan Tuhan Yesus. Dia hanya baru berkata it is finished ketika dia ada di kayu salib. Dia tidak mengatakan it is finished, sudah selesai, ketika dia mendapatkan tantangan dari orang Farisi, orang Saduki dan ahli Taurat. No, perkataan it is finished itu ketika diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib, siap untuk mati demi pengampunan orang-orang yang berdosa. Dan panggilan menjadi gembala sidang itu seperti itu. Yang kedua, saudara, bukan hanya the model, tetapi juga the responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab seorang gembala sidang itu ada dalam Yeskiel pasal 34. Kalau kita membaca di sana betapa Tuhan itu marah kepada gembala-gembala upahan. Gembala-gembala upahan yang tidak memperhatikan, tidak mengasihi, tidak melayani jiwa-jiwa umat Tuhan, yaitu Israel. Dan dalam Yeskiel pasal 34, dengan begitu kuat, dengan begitu keras Allah menegur orang-orang yang menamakan sebagai gembala-gembala, tetapi mereka adalah gembala-gembala upahan. Dan kemudian Tuhan berkata, karena kalian gembala-gembala upahan didn't do a good job, tidak melakukan tugasmu dengan baik, maka aku yang akan menjadi gembala atas umat Israel. Tanggung jawab sebagai seorang gembala itu tidak mudah. Sama seperti juga keteladanan, sama seperti model yang kita harus bangun, itu juga tidak mudah.
Kalau kita membaca dalam Yeskiel pasalnya 34, ada 4 hal yang menjadi tanggung jawab seorang gembala. Yang pertama adalah feed the sheep, kasih makan itu domba-domba. Saya tumbuh dan besar, saya lahir dan tumbuh sampai SMA di kampung, Bapak Ibu sekalian. Saya ini orang kampung di satu kota kecil namanya Pati, Jawa Tengah. Ya, saya lahir dari keluarga yang sangat-sangat miskin. Bahkan terkadang kalau makan aja susah. Sekolah selalu telat bayar, itu langganan. Saya itu langganan, kalau sekolah giliran bayar uang SPP pasti telat. Ya, orang tua saya almarhum, mama saya itu jualan kue, dan dari kue itulah kita survive. Dan ada satu hal yang saya lakukan, yaitu menggembalakan kambing punya tetangga. Nanti kalau mereka punya anak, saya dapat bagiannya. Dan untuk menjadi seorang gembala yang baik, kita harus pikirin, oh ini makanannya sudah mulai habis nih, stok di kandang nih. Kita harus pikirin, besok mau kita bawa kemana kambing-kambing ini? Besok kira-kira mau kita cariin apa? Daun kah, rumput kah, atau apapun itu. Gembala itu mikirnya adalah bagaimana tanggung jawab kita sebagai gembala adalah ngasih makan setiap saat, ngasih makan setiap hari. Dan bukan dengan rumput yang kering, tapi dengan rumput yang segar. Karena kalau rumput kering, domba-domba akan sakit. Dan ketika domba-domba sakit, mereka tidak sehat. Dan ketika mereka nggak sehat, mereka nggak bisa bertumbuh dan nggak bisa berkembang biak. Tuhan mau kita sebagai gembala-gembala dalam profesi dan posisi apapun, tugas dan tanggung jawab kita adalah feed the sheep, kasih makan domba. Yang kedua adalah strengthen the weak, menguatkan yang lemah. Yeskiel 34, ini tidak terjadi. Yang lemah dibiarin, domba-domba tidak kasih makan, sehingga pada akhirnya mereka kececeran, tercerai-berai kemana-mana. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang jujur, saya harus katakan bahwa saya selalu mendorong jemaat itu untuk tertanam di satu tempat. Ya, dari semenjak saya muda, ketika jadi staf gereja, saya katakan kalau ada jemaat, jangan lari sana lari sini dah. Jadi jemaat tertanam di satu tempat, tergembala di satu tempat. Karena domba itu kandangnya cuma satu, gembalanya satu. Tetapi di satu sisi gembala juga punya tanggung jawab. Kalau ada domba-domba yang datang, yang masuk ke kandangnya, pastikan domba-domba itu makannya kenyang, makanannya segar dan sehat. Dan yang akhirnya yang tadinya lemah menjadi kuat. Kemudian dikatakan tanggung jawab gembala itu juga adalah heal the sick, menyembuhkan yang sakit. Ya, karena kalau makanannya nggak benar, jadi lemah, jadi sakit. Dan pada akhirnya mereka akan terhilang. Gembala yang baik punya tanggung jawab untuk kasih makan kepada domba-dombanya, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, bahkan juga mencari yang terhilang. Ketika ngobrol dengan Pak Yunus, saya mendengar bahwa Pak Yunus tahu semua nama-nama jemaatnya. Ya, yang seharus itu kelebihan gembala tuh ya. Itu kelebihan gembala. Nah, kalau jemaatnya udah ribuan, susah ya mengenal jiwa-jiwa satu persatu, paling say hi and goodbye. Tapi kalau jemaatnya baru 40, 30 atau 50, masih mudah untuk diingat namanya, di mana rumahnya dan sebagainya. Kalau udah di atas 500 itu sedikit challenging. Saya nggak tahu kayak Pak Lukas begini ya, ya senior kita ya. Kalau udah 1000 lebih, wow itu lebih challenging lagi. Kalau udah ribuan, lebih challenging lagi. Ya, ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan kalau gereja itu di bawah 100, Bapak Ibu sekalian. Kekeluargaannya sangat kuat, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Kekeluargaannya sangat kuat. Makanya selesai ibadah ini kayaknya di belakang udah disiapin makanan. Ya ada yang semangat ya. Karena yang saya dengar dari Pak Yunus, setiap kali selesai ibadah makan terus ya. Betul ya, betul ya. Katanya selesai ibadah pasti makan di sana Pak Yul, tapi karena tempatnya kecil jadi nggak bisa banyak-banyak Pak Yul. Oke, ya. Nah, itu saya rasa hal yang kadang-kala missing di banyak gereja-gereja besar, yang nggak ada lagi di gereja-gereja besar. Itu tanggung jawab seorang gembala itu nggak mudah, karena dia harus kasih makan domba-dombanya, pastiin menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan mencari yang terhilang. Itu nggak mudah.
Dan dibutuhkan hati seorang gembala yang luar biasa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2-3 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi menjadi gembala itu nggak mudah, saudara, karena dikatakan di sini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, tidak dengan paksa, tapi dengan sukarela. Sekali lagi, panggilan menjadi gembala itu nggak boleh dipaksa dan terpaksa, dan juga karena paksaan, tapi itu adalah karena panggilan yang diresponi dengan sukarela, atas sesuai dengan kehendak Allah, bukan untuk mencari keuntungan. Kita kadang-kala mendengar kalau kita cari keuntungan dalam pelayanan, kita salah alamat. Kalau mau kaya dari pelayanan, kita salah alamat. Jadi pengusaha aja. Jadi pengusaha aja. Dan dikasih oleh Tuhan. Kemudian dikatakan, tetapi dengan pengabdian diri. Wow. Kalau tanpa ini nggak akan terjadi yang namanya keteladanan tadi. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebabnya dalam pertemuan Youth Conference Bandung kemarin di gereja kami, di situ pendetanya berkata bahwa salah satu pekerjaan yang stresnya cukup tinggi itu adalah gembala sidang. Gembala sidang. Karena setiap hari harus memperhatikan jiwa-jiwa yang terkadang kalau tidak hati-hati, maka diri hamba Tuhan itu sendiri terlupakan, terlewatkan. Sebabnya kita perlu membangun keseimbangan dalam pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terutama buat Pak Yunus yang ada di tempat ini, yang sudah menggembalakan dan kemudian pada hari ini bergabung dengan GSJA. Dan beberapa waktu yang lalu melalui sebuah proses juga kami udah bicara, udah ngobrol, udah meeting dengan beliau tatap muka maupun secara online. Menggembalakan itu sebuah panggilan yang sangat mulia, tapi menggembalakan itu sebuah tanggung jawab yang sangat berat, yang tidak mudah. Hanya oleh pujian tadi mengatakan, anugerahmu, anugerahmu, kita bisa dimampukan untuk semuanya itu. Jadi inilah hati dari gembala yang harusnya ada. A shepherd must lead with humility, integrity, and servant heart. Seorang gembala dia harus memimpin dengan kerendahan hati, dengan integritas, dan juga hati seorang hamba. Kalau nggak ada ini, nggak mungkin bisa. Dan di dunia hari-hari ini, it's become more and more challenging. Semakin menantang untuk menjadi gembala sidang. Tetapi yang menarik dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat, ada sebuah upah, ada sebuah reward yang luar biasa. Mari kita baca 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat, dikatakan demikian. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini janji Tuhan, bukan hanya buat Petrus, tapi juga buat kita-kita yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk menjadi gembala-gembala. Dan juga buat kita semua yang seharusnya kita berperan, memainkan dan memerankan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala, baik di rumah tangga kita, baik di tempat pekerjaan di mana kita berada. Di situ kita berperan menjadi gembala-gembala atas orang-orang yang Tuhan utus, atas oikos-oikos jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan dan kita mengenal mereka. Maukah kita menjadi gembala bagi mereka? Dalam rumah tangga, sudahkah kita menjadi gembala yang baik buat keluarga kita? Di tempat pekerjaan, sudahkah kita menjadi gembala yang baik buat anak buah kita? Dalam gereja, dalam konteks apapun, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi gembala yang baik? Dengan model, dengan keteladanan yang Yesus berikan, dengan responsibility, tanggung jawab yang berat, tapi kita lakukan
dengan model hati yang ditandai dengan kerendahan hati, integritas, dan hati seorang hamba. Sudahkah kita memiliki itu semua? Dan ada sebuah upah, ada sebuah reward yang Allah janjikan dalam 1 Petrus ini buat kita semua, bahwa apabila gembala yang agung yaitu Yesus Kristus datang, kamu akan menerima unfading crown of glory. Itu kata firman Tuhan. Unfading crown of glory, sebuah mahkota yang gak akan pernah bisa lenyap. Sebuah mahkota yang gak akan bisa lenyap selama-lamanya, will be there. Dan kata crown, kata mahkota ini bisa aja mahkota seperti raja, tapi juga bisa seperti rangkaian bunga ketika seorang pelari menang lomba lari, lomba maraton, atau prajurit yang pulang dari medan perang dan mendapatkan kemenangan. Ada sambutan yang luar biasa. Dan itu hati gembala agung buat saudara dan saya, yaitu one day setiap kita yang ada di tempat ini yang meresponi panggilan Tuhan untuk menjadi gembala dalam konteks kita masing-masing, memainkan peran kita sebagai gembala dalam konteks kita masing-masing, maka one day ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, ada mahkota unfading crown of glory, ada mahkota kemuliaan yang gak akan pernah bisa layu yang Allah siapin bagi saudara dan saya. Amin. Jadi ketika Yesus Kristus datang dan kita diangkatnya dan kita diterimanya, ada welcoming party yang luar biasa bagi orang-orang yang menerima panggilannya sebagai gembala, bagi orang-orang yang memainkan perannya sebagai gembala, bagi orang-orang yang bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai gembala dalam konteks apapun. Allah akan menyambut kita dengan unfading crown of glory, dengan mahkota kemuliaan yang tidak layu. What a day. Sebuah hari, sebuah kesempatan, sebuah waktu. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Bukankah seorang pelari yang mereka tunggu adalah ketika mereka sampai di garis finish, bahkan bukan sekedar sampai di garis finish, tapi mereka menang, ada sorakan, ada tepuk tangan, dan mereka mendapatkan mahkota kemenangan itu. Bukankah bagi seorang prajurit itu yang dinanti-nantikan ketika mereka march out, ketika mereka berbaris keluar meninggalkan negeri mereka, berperang ke negeri asing, mereka berharap, berdoa, berusaha agar ada kemenangan. Dan ketika mereka menang perang, mereka disambut dengan mahkota, dengan sambutan yang luar biasa. Isn't it? That is our desire. Bukankah itu yang saudara dan saya rindukan? Saya percaya itu yang kita semua rindukan. Amin. One day Tuhan memberikan kepada setiap kita unfading crown of glory, mahkota yang gak akan pernah bisa layu. And that day, hari itu akan menjadi hari yang akan kita bisa katakan there's unspeakable joy. Ada sukacita yang tak terkatakan, gak tahu kita ngomong apa lagi, karena sukacita kita begitu luar biasa. Mahkota kemuliaan yang gak dapat layu yang Allah berikan kepada setiap saudara dan saya. Mungkin saudara berpikir, Pak Yoel, aku bukan gembala sidang, but you are called to be a shepherd also. Tapi saudara juga dipanggil untuk menjadi gembala, at least paling tidak di rumah tangga kita. Amin. Paling tidak di rumah tangga kita, paling tidak di mana kita bekerja, di mana kita punya usaha. Paling tidak dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan untuk kita temu dan bertemu dengan kita. Maukah kita menjadi gembala bagi mereka? Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan gadget, everyone is connected, but still everyone is lonely. Banyak orang yang terkoneksi dengan gadget, tapi banyak orang yang hidup dalam kesepian dan kesendirian. Tahukah saudara, di Jepang orang makin banyak yang kesepian. Makin banyak orang yang meninggal dalam kesendirian. Sendiri, benar-benar sendiri meninggal, dan beberapa minggu, beberapa waktu kemudian ditemukan setelah baunya menyengat. Padahal kita spider web of communication itu luar biasa. Kadangkala handphone itu justru
menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Maukah saudara dan saya dipanggil menjadi gembala, pemerhati jiwa-jiwa? Walaupun gembala sidang di tempat ini Pak Yunus, kalau jiwa-jiwa jemaat yang ada di tempat ini saling memperhatikan satu sama lain, sehingga yang datang yang sakit akan disembuhkan. Amin. Yang datang yang lemah akan disegarkan dan dikuatkan. Amin. Yang berbeban berat akan mendapatkan kelegaan di tempat ini. Amin. Yang terhilang mereka akan menemukan Tuhan di tempat ini. Wow. Kenapa? Karena tugas gembala bukan hanya dilakukan oleh gembala sidang yang ada di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa jemaat di tempat ini memainkan perannya sebagai gembala. And one day, setiap kita, ketika kita ketemu Tuhan, hey, this is unfading crown of glory for you. Ini mahkota kemuliaan yang gak dapat lain bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Firman ini bukan hanya buat kita para gembala sidang, tapi firman ini juga bagi kita semua. Karena Tuhan mau kita berperan dan memainkan peran seorang gembala sidang dalam konteks apapun dan dimanapun kita berada. Pada waktu Tuhan ngomong gembalakanlah domba-dombaku, Petrus bukan gembala sidang dari satu gereja. Dia masih seorang nelayan yang mengikuti Yesus. Dan panggilan menggembalakan itu bukan hanya bagi Petrus, tapi bagi banyak orang, bagi setiap kita yang memanggil dia Tuhan dan Juru Selamat. Kita punya tanggung jawab menggembalakan keluarga-keluarga kita, menggembalakan generasi-generasi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita nyanyikan pujian, anugerah-Mu, anugerah.